Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu bro and sis semuanya. Benvenuto in questo canale di calcio amico mio. Mau berita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di Rosa Bola. Nah, seperti yang sempat aku bilang di video sebelumnya, maka di video kali ini aku akan mencoba mengulas tentang Euro 2020 yang baru dilaksanakan di tahun 2021 ini. Membahas Euro 2020 bukan berarti aku lupa dengan AC Milan ya guys, karena setiap update terbaru apalagi terkait dengan bursa transfer pemain AC Milan tetap aku kabarkan di channel ini. Sebagai penggila bola, mereka biasanya memiliki setidaknya dua tim favorit. Pertama, mendukung klub favorit seperti aku yang mendukung AC Milan, dan kedua, mendukung timnas negara yang berpartisipasi di Piala Dunia dan Piala Eropa atau Copa America. Nah, untuk yang satu ini, Rosa Bola juga memiliki tim favorit sendiri nih. Untuk pertama kalinya di dunia per-YouTuban ini, aku menyatakan bahwa timnas favoritku adalah Gli Azzurri Italia. Bagi para Milanisti yang kebetulan juga pecinta timnas Italia, kita klop nih. Tapi bagi pendukung Italia di luar Milanisti, you guys are also most welcome ya. Kalau ada yang nanya, kenapa sih aku suka sama Italia? Apa karena semata-mata paras wajah mereka yang rata-rata rupawan? Seperti yang aku bilang, ketika menjadi Milanisti di periode 1995-an, saat itu banyak sekali pemain AC Milan yang juga menjadi tulang punggung timnas Italia. Bahkan pernah terjadi jika 4 back AC Milan semuanya menjadi pemain inti di timnas Italia. Masih ingat kan nama-nama Baresi, Costa Curta, Maldini, dan Tassotti? Kemudian di era 2000-an, beberapa pilar AC Milan selalu menghiasi timnas Italia. Di belakang ada nama-nama Nesta dan Maldini. Di tengah ada nama-nama Pirlo, Gattuso, dan Ambrosini. Di depan pun masih ada nama Filippo Inzaghi. Di masa pertengahan 1990-an, Serie A juga menjadi liga paling bergengsi di dunia. Beberapa stasiun TV berlomba-lomba menyiarkan Liga Italia. Bahkan ada stasiun TV Indonesia yang sampai mengirimkan reporternya ke Italia. Ayo, ada yang masih ingat gak sama Bang Rayana Jaka Surya? Beberapa surat kabar, tabloid, dan majalah olahraga juga selalu mengupas Serie A secara tuntas. Aku yakin di periode ini nama-nama pemain klub Serie A begitu populer ya. Hal inilah yang juga menumbuhkan kecintaanku pada timnas Italia. Dan ini contoh clipping yang aku koleksi dulu di Serie A. Ada yang sama nggak? Major event pertama saat menyaksikan kiprah timnas Italia ya di perhelatan Euro 1996. Sebenarnya aku sempat juga mendengar kisah timnas Italia yang gagal juara di tahun 1994. Momen ini menjadi momen terakhirnya Franco Baresi di timnas ya guys. Jadi aku tidak sempat melihat aksi Baresi saat memperkuat timnas Italia. 10 tahun kemudian, yakni tahun 2006, barulah aku merasakan momen kebahagiaan yang luar biasa ketika timnas Italia mampu menjadi juara di tahun 2006. Hanya ada satu yang sedikit mengganjal, yakni ketika timnas Italia juara tanpa kehadiran Paolo Maldini. Coba aja jangan pensiun dulu di World Cup 2002. Pasti koleksi gelar Om Paolo Maldini ini makin komplit ya. Nah, kiprah Italia di tahun 2006 pun aku abadikan dalam kumpulan clipping. Ini dia guys, kumpulan clippingnya. Komen ya kalau kalian sama denganku.
Setelah tahun 2006, memang tren penurunan pada akhirnya melanda timnas Italia. Entah kebetulan atau tidak, pensiunnya pilar-pilar AC Milan seperti Nesta, Maldini, Gattuso, dan Inzaghi berpengaruh terhadap performa Italia. Memang sih, Italia sempat lolos ke babak Grand Final Euro 2012. Tetapi setelah itu, performa Gli Azzurri relatif inkonsisten. Bahkan mereka tidak lolos Piala Dunia 2018 lalu. Tapi sekali lagi, Italia tetap menjadi tim favoritku di level negara. Bergulirnya Euro 2020 ini menjadi momen buatku untuk mengulas peluang Italia di ajang paling bergengsi ini. Sebagai pendukung Italia, tentu aku berharap Italia bisa menjadi sang juara. Lalu seperti apakah alasannya? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Jika dilihat dari faktor sejarah, kejayaan timnas Italia tidak terlepas dari pengaruh pelatih-pelatih kelas wahid di zamannya. Siapa yang tidak kenal nama-nama seperti Arrigo Sacchi dan Marcello Lippi? Penurunan prestasi Italia tidak terlepas dari kurangnya keberadaan pelatih mumpuni. Harapanku sempat tumbuh ketika Antonio Conte sempat melatih Italia dan mereka tampil relatif baik di Euro 2016. Keberadaan Roberto Mancini bisa menjadi faktor kunci kebangkitan Italia di Euro 2020 ini. Di level klub, pelatih ini telah memenangkan 2 gelar liga dan 3 piala domestik dari 3 liga berbeda. Mancini berupaya meninggalkan filosofi Catenaccio yang telah menjadi identitas sepak bola Italia. Doi mulai sadar bahwa di era milenial ini sepak bola tidak bisa lagi mengandalkan sistem pertahanan Grendel, serangan balik, dan set piece bola-bola mati untuk nyolong gol. Italia kini juga mampu menjadi tim yang secara konstan menggelar kecepatan, penguasaan bola, dan mendominasi serangan lewat aliran umpan-umpan pendek di zona lawan. Hal ini didukung pula dengan postur gelandang-gelandang Italia yang relatif mungil namun lincah-lincah. Pola ofensif ini nampaknya terinspirasi dari cerita sukses Mancini bersama Manchester City. Di musim 2011-2012, City merupakan klub tersubur di Liga Primer Inggris. Mereka bahkan berhasil mencetak 53 gol dari 17 pertandingan. Pola ofensif yang dikembangkan timnas Italia ini justru menjadikan Mancini sebagai pelatih terbaik Azzurri setelah 22 laga resmi dalam 50 tahun terakhir. Catatan Mancini bersama timnas Italia adalah 15 kemenangan, 5 seri, dan 2 kekalahan. Selain faktor pelatih, rekor penampilan Italia sebelum Euro 2020 juga meyakinkan. Gli Azzurri menyapu bersih 10 laga kualifikasi grup J dengan 37 kali mencetak gol dan hanya kebobolan 4 gol. Mereka juga tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan di ajang laga persahabatan, kualifikasi Euro, dan pertandingan Liga Negara. Di partai uji coba terakhir, Italia juga menang besar 4-0 atas Ceko. Catatan rekor mentereng inilah yang bisa menjadi modal Italia untuk berbicara banyak di ajang Euro 2020 nanti. Dari sisi materi pemain, timnas Italia juga cukup menjanjikan. Tapi aku pribadi agak menyesalkan kenapa tidak ada pemain AC Milan di timnas Italia sekarang. Padahal, paling nggak si Calabria layak dipanggil nih. Materi pemain Italia saat ini cukup lengkap walau hanya diperkuat oleh 4 pemain yang berkiprah di luar Italia, yakni Jorginho, Emerson, Marco Verratti, dan Alessandro Florenzi. Perpaduan antara pemain veteran dan pemain muda penuh gelora cukup seimbang di era Mancini. Di sisi belakang, duet veteran Chiellini dan Bonucci masih menjadi motor pertahanan. Kalau aku pribadi, ada satu nama yang harusnya layak dijadikan starting line up, yakni Alessandro Bastoni. 3 pemain tengah yang nampaknya tidak tergantikan di skuad Italia saat ini adalah Barella, Marco Verratti, dan Jorginho. Di level klub, kiprah mereka sangat cemerlang guys, terutama Jorginho yang menjadi tulang punggung Chelsea saat menjadi juara UCL kemarin. Jika ketiganya tampil fit, sulit menghentikan Italia nih. Di sisi target man, Italia juga memiliki 2 pemain yang sama beringasnya, yakni Ciro Immobile dan Andrea Belotti. Mereka benar-benar bisa saling menggantikan apabila salah satu dari mereka absen. Aku berharap si Belotti ini yang diturunkan ya, karena Doi memang menjadi salah satu penyerang Italia favoritku. Keistimewaan Italia lainnya juga terletak di sisi penyerang sayap. Italia memiliki Federico Chiesa dan Lorenzo Insigne yang sama-sama skillful dan sangat lincah mengobrak-abrik pertahanan lawan.
Di samping mereka, masih ada duet Sassuolo yang cukup gemilang penampilannya musim ini, yakni Raspadori dan Domenico Berardi. Namun, di balik optimisme tinggi akan kiprah timnas Italia, beberapa hal patut diwaspadai guys. Pertama, tentu saja faktor mental. Perlu diingat bahwa Italia tidak bermain di turnamen mayor selama 5 tahun terakhir. Tentu, level tekanannya berbeda dibandingkan babak kualifikasi lalu. Kemudian, Italia akan bermain sebagai tuan rumah di babak penyisihan grup. Semoga hal ini bisa menjadi keunggulan dari sisi non-teknis dan tidak menjadi beban bagi skuad muda Italia. Sebagai penggemar timnas Italia, hasil pertandingan pertama melawan Turki bisa menjadi tolak ukur akan sejauh mana kiprah Italia di Euro 2020. Timnas Turki juga memiliki catatan apik di babak kualifikasi dengan hanya 1 kali menderita kekalahan. Materi pemainnya pun juga relatif kuat. Milanisti pasti tahu nih kalau Hakan Çalhanoğlu menjadi motor serangan di timnas ini. Belum lagi keberadaan trio Zeki Çelik, Yusuf Yaziki, dan Burak Yilmaz yang membantu Lille meraih gelar juara Liga Prancis 2020-2021. Materi-materi pemain yang berkualitas membuat Turki pun punya peluang untuk tampil sebagai tim kejutan di grup A. Keberadaan Roberto Mancini, faktor rekor yang relatif baik, dan kedalaman materi skuad Italia menjadi modal awal yang sangat baik bagi Italia. Apabila pertandingan pertama bisa dilalui dengan sempurna, maka kita boleh berharap jika Italia bisa setidaknya lolos babak Grand Final Euro 2020 nanti. Mungkin lawannya kalau nggak Prancis ya Portugal. Demikian analisa tipis-tipisku soal peluang Italia di Euro 2020 ini. Semoga era Roberto Mancini menjadi awal kebangkitan kembali timnas Italia ya. Oh ya, jika kalian punya info lain soal timnas Italia ini, silahkan komen di kolom komentar guys. Dan selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan Euro 2020, serta nantikan prediksi dan ulasannya hanya di channel bola kesayanganmu ini. Selamat begadang, tetapi tetap patuhi protokol kesehatan ya. Stay safe and well everyone. Adio. Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.